resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita Halo? Oh, ternyata bisnis baru kamu ada di Jogja ya? Ini Sinta ya? Iya. Kamu pikir siapa? Mantan-mantan pacar kamu, hah? Apa kabar, Sin? Kok kamu tahu saya ada di sini? Mama yang kasih tahu. Kamu lagi ngapain sih di Jogja? Saya sedang sibuk. Saya sedang ada bisnis di sini, Sin. Kamu bisa pulang sebentar nggak? Memangnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya ada perlu aja sama kamu. Bisa nggak? Wah, kayaknya saya nggak bisa deh, Sin. Untuk 1 bulan ini, saya belum bisa ketemu sama kamu. Kenapa? Ya, saya sedang menyelesaikan pekerjaan saya di sini. Dan mungkin saya akan pindah hotel. Kamu jangan telepon saya kemari lagi ya. Loh, kok? Udah deh, Sin. Saya ditunggu teman-teman di bawah nih. Nanti saya telepon lagi ya, oke? Bye. Rafli? Hah, gimana sih? Kita mesti ke Jogja. Kita buktiin ini bener apa salah. Ibu nggak usah pikirkan apa yang dikatakan Tante Regina. Udahlah, Bu. Ibu cuma sedih, Satria. Ibu sedih. Ibu kasihan sama Omo. Omo meninggal dengan membawa luka hatinya. Padahal dia orang yang baik. Dia orang yang baik sekali. Ibu tidak akan pernah lupa kebaikan hatinya dan perhatiannya pada kita, Satria. Ibu hanya bisa berdoa, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal baiknya di dunia. Udah. Makasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama, Mas Fani. Mereka itu siapa, Satria? Pak Irwan. Ayo, Bu. Pak Irwan. Halo Satria, apa kabar? Ibu, apa kabar? Baik,
Alhamdulillah. Bapak tahu dari mana alamat saya? Ya, dari tanya-tanya, saya dengar Om Satria baru meninggal. Saya turut berduka cita. Saya dengar itu dari para tetangga. Terima kasih, Pak. Mari Pak, silakan masuk. Baik, terima kasih Ibu. Kuncinya. Silakan. Terima kasih. Maaf Pak, saya tinggal ke dalam dulu bikin minum. Baik, terima kasih. Satria, saya sengaja datang kemari untuk meminta agar kamu mengurungkan niatmu itu. Tidak banyak penulis yang sebagus kamu, Satria. Dan kami sangat menyayangkan kalau kamu sampai berhenti untuk menulis cerita itu. Tapi Pak, saya kan sudah kemukakan alasan saya bahwa saat ini saya tidak bisa menulis lagi karena saya sedang banyak masalah. Saya mengerti, Satria. Tapi apakah hanya karena masalah itu kamu tega meninggalkan karya kamu yang begitu bagusnya? Satria, kamu harus tahu, setiap manusia pasti punya masalah. Dan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan saya yakin kamu bisa menyikapi masalah kamu itu dengan sebaik mungkin. Karena saya tahu kamu adalah orang yang sangat arif dan dewasa. Satria, kenanglah saat-saat di mana kamu dulu berjuang begitu rupa untuk menjadi seorang penulis yang baik. Agar kamu bisa menghargai apa yang telah kamu dapatkan saat ini. Tidak ada kesempatan kedua, Satria. Yang ada adalah kesempatan pertama. Dan saya harap kamu bisa memanfaatkan kesempatanmu kali ini dengan sebaik-baiknya. Kamu mau ke Jogja? Untuk apa? Apa kamu gak kuliah? Bintang kan pergi ke Jogjanya cuma 2 hari, mah. Sabtu, Minggu, terus Seninnya Bintang juga udah pulang. Untuk apa sih, Nak? Bintang mau nganterin Sinta. Sinta mau ketemu Rafli, mah. Sama Mona? Bintang sih nggak tahu ya. Cuma nanti Sinta mau telepon Mona. Boleh ya, mah, Pak? Papa sih boleh-boleh aja, asal kamu benar. Pergi sama Sinta dan Mona, tidak dengan yang lain. Iya, Bintang nggak pergi sama siapa-siapa kok selain sama Sinta sama Mona. Bintang janji deh, Bintang nggak kecewain Mama sama Papa. Boleh ya, mah, Pak? Ya udah. Tapi kamu jangan lupa hari Senin setelah pulang kuliah kamu ikut Mama ke rumah Ibu Dibio ya. Mau ngapain, mah? Loh, mau ngukur baju pengantin kamu dong. Kamu ini gimana sih? Sekalian kita mampir ke rumah Ibu Kawit untuk menentukan cateringnya. Iya. Satria, sini sayang. Coba lihat ini. Ini foto kamu waktu kecil bersama Om. Almarhum begitu sayang sama kamu. Ibu ingat, dulu dia sering sekali pergi ke luar negeri. Dan pasti selalu membawakan oleh-oleh untuk kamu. Karena kebiasaannya itu sering membuat ayahmu marah. Karena berarti itu sangat memanjakan kamu. Dan biasanya kalau sudah begitu mereka berdua bertengkar. Tapi almarhum tidak pernah peduli. Karena biasanya setelah melihat muka kamu waktu kecil, kamu mukanya lucu sekali. Mereka kalau sudah lihat kamu, mereka bisa ketawa terbahak. Agustian. Tapi dia begitu cepat meninggalkan kita. Ibu hanya bisa berdoa mudah-mudahan Omu di sana bertemu dengan ayahmu. Nak, kamu sudah memaafkan Omu kan? Sudah, Bu. Saya sudah memaafkan Om. Bu, malam ini ada yang ingin saya sampaikan. Apa, Nak? Saya sudah memutuskan untuk menulis lagi.
Berarti kamu menerima kembali bosmu untuk menulis cerita? Iya, Bu. Syukurlah. Ibu senang sekali mendengarnya. Jadi kamu akan tetap tinggal di sini bersama ibu, kan? Maafkan saya, Bu. Sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Pak Irwan meminjamkan saya sebuah laptop sehingga saya bisa mengerjakan di mana saja. Dan nanti hasilnya saya akan email. Tapi Satria... Bu, Ibu jangan sedih, Bu. Saya punya rencana lain, Bu. Saya akan membeli rumah di kota lain. Saya akan bentuk rumah itu indah dan sejuk sekali. Setelah itu, saya akan bawa Ibu. Ibu mau kan tinggal di kota lain? Satria, apa kamu sudah betul-betul tidak lagi bisa tinggal di sini, Nak? Nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa tinggal di rumah ini, Bu. Setiap kali saya berada di rumah ini, saya selalu ingat bintang, Bu. Ibu nggak pernah sangka, Nak, kalau kamu betul-betul sangat mencintai dia. Ibu terserah kamu saja. Ibu akan turuti apa kemauan kamu. Ibu akan tunggu kamu di sini sampai kamu dapat rumah. Ibu akan ikut kamu pindah. Tapi kamu berjanji, Nak. Setelah itu kamu tidak akan lagi pernah meninggalkan ibu. Bu, saya janji. Saya janji pada diri saya, Bu. Sementara ibu tinggal di sini, pokoknya saya akan selalu menelpon ibu dan menanyakan kabar ibu. Bagaimana, Bu? Oh, jadi gitu ceritanya. Kesian banget. Terus si Tami itu sekarang ada di mana? Ya gue sih sebenarnya nggak percaya banget, Mon. Tapi mesti gimana lagi coba? Gue mesti buktiin kan. Dan kalau lewat telepon kan gue nggak bisa lihat ekspresinya si Rafli. Ya ampun, kesian banget sih. Jadi lo gimana, Mon? Lo mau nggak ikut gue ke Jogja untuk nemuin Rafli? Gue sih mau aja, Sin. Cuman gue lagi sibuk ngurusin si Tommy. Emangnya dia lo kenapa? Dia lagi kena kasus. Lo tau nggak? Kemarin malam dia tuh ditusuk sama pacarnya. Dan sekarang dia masih di rumah sakit. Ya ampun, Mon. Tau nggak dari pagi gue nyoba nelponin lo ke rumah susah banget nggak ada yang ngangkat. Terus keadaannya gimana sekarang, Mon? Udah sadar sih, cuman dia masih harus dirawat di rumah sakit gitu deh. Lo tau nggak? Gue tuh sebel banget. Udah kejadiannya kayak begitu, si Tommy tuh nggak mau nuntut atau apa kek. Dia tuh malah mau maafin gitu aja. Ya namanya juga cinta, Mon. Susah. Jangan kan ditusuk, dibunuh aja rela. Kata siapa? Kata penyanyi dangdut. Ngarang. Emangnya ada gue penyanyi dangdut? Jadi gitu, Sin. Gue sorry banget ya kalau gue gak bisa nemenin lo ke Jogja. Soalnya gue mesti ngurusin Tommy. Dan lo kan tahu Pak Sony lagi gak di Jakarta. Iya sih, Mon. Ya udah deh, gue mau bintang aja. Tapi lo mesti ngejalanin tugas dari gue mau bintang ya. Tugas apa? Lo mesti ngedeketin Edwin sama Tino. Suruh Edwin ngajak Tino kencan ya. Loh, kok? Jadi gini ceritanya, Mon. Kemarin tuh gue mau bintang dihadang sama Tino and the Gang. Dia mau minta tanggung jawab gara-gara perbuatan lo waktu itu. Masa mobilnya bintang mau disemprot pakai pilox? Akhirnya si bintang ngeles aja. Dia bilang kalau itu mobil punyanya Edwin, cowok yang lagi naksir sama Tino. Terus? Ya terus gitu deh. Gue mau bintang sih udah nemuin si Edwin dan dia mau kok ngajak Tino kencan. Tapi ya karena besok gue sama bintang gak bisa masuk, jadi lo yang ngatur kencannya ya. Ah gila, lo masa gue sih? Ya habis mau siapa lagi, Mon? Kan gue sama bintang mesti ke Jogja. Lagian lo mesti bersyukur lagi udah diselamatin dari Tino. Iya sih, tapi... Udah deh, Mon, pokoknya lo atur aja ya kencannya. Jangan sampai gak jadi lo. Kalau sampai gak jadi, gawat. Tino pasti ngamuk banget. Udah ya, Mon ya, gue mesti beresin baju nih ya. Dah.
Non Sinta dipanggil sama Mama. Sebentar. Ya. Ma, Mama panggil Sinta. Iya. Bibi bilang sama Mama, katanya kamu mau ke Jogja. Mau ngapain kamu ke sana? Sinta kangen sama Rafli, Ma. Sinta kan udah lama banget nggak ketemu dia. Memangnya Rafli ada di Jogja sekarang? Boleh ya, Ma, Pa. Abis kan Sinta juga udah lama nggak ke Jogja. Ya, hitung-hitung refreshing deh. Sama siapa kamu ke sana? Ya, pastinya sih nggak sendiri, Pa. Paling sama Bintang. Ya sudahlah. Mama dan Papa mengizinkan kamu. Tapi ingat, kamu harus jaga diri ya, sayang. Pasti. Makasih ya, Ma. Makasih ya, Pa. Muah. Dah. Begitulah ceritanya, Tom. Saya sangat menyesal. Saya nggak pernah bermaksud untuk membunuh kamu, Tom. Brengsek orang itu. Gus, dari mana dia tahu rumah kamu yang baru? Kamu harus melaporkan kejahatan ini ke polisi, Gus. Agar dia ditangkap dan dipenjara. Dia telah mengancam nyawa kamu, Gus. Saya sudah melaporkannya, Tom. Kepolisian sedang berusaha untuk menangkapnya. Tom, menurut saya lebih baik kita berpisah dulu, Tom. Kenapa, Gus? Saya kan udah bilang, saya tidak marah atas kejadian ini. Dan tidak akan menuntut kamu. Iya, tapi... Gus, kamu jangan aneh-aneh, Gus. Kejadian ini gak akan menghalangi cinta kita, Gus. Tapi Tom, ini adalah yang terbaik untuk kita. Kamu memang tidak pantas untuk saya, Tom. Keadaan kita berbeda. Sekarang, kamu cobalah untuk melupakan saya, Tom. Gusti. Saya tidak pantas untuk kamu. Gusti. Tidak, Tom. Gusti. Gusti. Goyang dompret, goyang dompret, alah goyang dompret, goyang dompret. Ya ampun, Teni. Emangnya saya mau kemana? Bawa baju banyak banget. Tenang aja, Non. Sudah saya perhitungkan matang-matang. Non kan di sana nginep 2 hari. Untuk baju tidur saya sediakan 2 setel. Untuk pagi hari 2 setel. Untuk siang hari 2 setel. Untuk ke pantai 2 setel. Untuk jalan-jalan 2 setel. Untuk Stop. Ten, saya itu kesana mau ngantar orang hamil, bukannya mau show. Emangnya saya pergawati apa? Loh, ini kan perintahnya Mbak Yati. Enggak. Pokoknya saya kesana bawa baju sedikit aja, paling banyak 3 setel. Tapi Non, apa? Kan di Jogja kan tempat rekreasi banyak. Kenapa nggak sekalian piknik aja? Aduh, saya ini udah gede, nggak usah deh pakai piknik-piknik. Ya, Non. Non, sudah Simbok siapin bekelnya. Bekel apa? Ada roti isinya kacang, isi jam, marmalade, ada lontong komplit, terus ada tomato jus. Aduh, Mbok. Emangnya saya masih kecil apa pakai dibawain bekel segala? Saya ini udah besar, udah mau dikawinin. Enggak mau. Pokoknya saya mau pergi tanpa bawa apa-apa. Tapi Non, udah pokoknya makan deh itu berduaan. Asik. Aduh, terima kasih ya Non. Ayo kita selesaikan yuk. Kasus ini bocah. Pak, Mama sudah telepon ke rumahnya Sinta. Katanya memang Bintang nemani Sinta ketemu Rafli. Biarin aja deh, Pak. Mama seneng kok. Biar Bintang itu ikut, biar dia tahu bahwa perjodohan itu membawa kebahagiaan buat Sinta dan Rafli. Ya, mudah-mudahan ya, Ma. Mereka pakai apa, Ma? Katanya naik bis. Kenapa nggak pakai pesawat atau mobil pribadi, kan lebih cepat? Bintang yang mau, Pak. Katanya dia pengen naik bis. Karena Bintang nggak pernah naik bis keluar kota. Oh. Berangkat sekarang, sayang? Iya, Ma. Hati-hati kamu, Nak, ya. Nanti kalau sampai sana langsung telepon Mama, ya. Iya. Bintang berangkat ya, Ma? Iya. Cepat pulang ya. Nanti Bapak kangen loh. Iya, Papa juga ya. Jangan lupa minum obatnya. Bintang berangkat ya, Ma?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mon. Win, gue dapat pesan dari Bintang sama Sinta. Katanya gue disuruh ngatur jadwal kencan lo sama Tinul. Kira-kira lo bisanya kapan? Kalau ntar malam bisa nggak? Iya sih. Tapi gue udah ngomong sama Bintang sama Sinta. Dan gue bilang terserah mereka. Nanti malam juga oke. Tapi kamu ikut kan? Kok gue ikut sih? Ya iyalah, buat nemenin gue. Lu kan tahu gue nggak demen sama si Tinul. Cuma si Sinta sama si Bintang tuh maksain terus. Dan ini kan misi untuk nyelamatin lu juga. Iya sih. Anyway, thanks ya. Lo udah mau nolongin gue. Tapi kalau ntar malam kayaknya gue nggak bisa ikut, Win. Sorry banget ya. Soalnya gue lagi sibuk. Adek gue lagi dirawat di rumah sakit. Loh, sakit apa dia? Ya, pokoknya sakit deh. Jadi ntar malam lo bisa kan? Kalau lo bisa, gue mau kasih tau Tinul. Oke deh. Ya udah, sekarang gue mau nemuin Tinul. Sekalian gue mau nanya alamatnya. Lo pasti belum tahu kan? Abis itu gue temuin lo lagi, oke? Oke, bisa. Thanks ya. Bye. Oke, bye. Tenang, Win, tenang. Calm down, man. Badai pasti berlalu. Bentar lagi lu bakal jadi milik dia. Seneng ya? Makan atau kesetanan sih? Baru. Seneng ya. Bisa aja lagi makan kayak gitu banyaknya. Nol, ada musuh lo tuh, Nol. Kayak mau kesini deh. Mau ngapain tuh monyet? Mau apa lo? Gue cuma mau nyampein pesan dari Edwin buat lo. Hah? Kenapaan? Dia bilang ntar malam dia mau jemput lo, cuman dia nggak tahu alamat lo di mana. Terus ini masalah gampang. Rok, kasih alamat gue. Sip, bos. Bentar. Mau kemana lu? Dengerin ya. Gue kencan sama Edwin bukan berarti lu bisa lolos dari gue. Kalau temen lu yang 2 orang itu bisa lolos dari gue. Tapi kalau lu, no way. Lu masih punya urusan sama gue. Gue nggak mau nyelesain sekarang karena hati gue lagi seneng. Nah, ntar malam gue kencan sama Edwin, oke? Apaan lagi sih? Lagi duit. Buat apaan? Dengerin ya, gue ntar malam kencan sama Edwin. Gue butuh baju baru, cepetan. Apa urusannya sama gue? Bawel lu ya sekarang ya. Cepetan, gue di atasnya, ambil duitnya. Apa? Bawel. Awas lagi lu. Cepetan. Kenapa? Bagus. Dulu dong, sabar. Lo, urusan lo sama gue belum kelar. Ini baru permulaan. Besok gue bakal bikin lebih sadis lagi. Sana pergi. Dasar lo monyet tangkring.
Saya hanya bersyukur aja. Ternyata apa yang saya bayangin gak terjadi. Maksud kamu? Iya. Tadinya saya pikir tunangan Rafli adalah wanita yang galak, judes, dan pasti menertawakan saya kalau saya hamil. Tapi ternyata dia adalah wanita yang baik dan akhirnya mau bantu saya. Saya cuma membuktiin sama kamu kalau apa yang kamu bilang nggak benar. Jujur aja, sampai sekarang saya masih belum percaya sama kamu. Tapi sebenarnya saya kasihan juga sama kamu. Kamu tuh sebenarnya bisa punya masa depan yang bagus. Karena orang tua kamu sampai nyokolain kamu ke luar negeri segala. Tapi sayang, kamu nggak manfaatin. Kamu malah hamil. Bukannya saya nggak mau manfaatin itu. Tapi waktu itu keadaan lagi sangat kacau. Kamu pasti bayangkan bahwa orang tua saya sama seperti orang tua kamu kan? Maksud kamu? Sinta, orang tua saya sudah bercerai waktu saya umur 7 tahun. Mereka bergiliran mengasuh saya. Pada awalnya sih berjalan mulus, tapi lama-kelamaan mereka jenuh juga. Mereka saling buang tanggung jawab itu. Dan ya selepas SMA saya langsung dikeluarkan di luar negeri. Saya jadi kesal diperlakukan seperti itu. Rasa kehilangan, rasa dibuang itu berkecamuk dalam diri saya, Sin. Apalagi mama dan papa saya tuh nggak pernah menjenguk saya lagi. Mereka hanya kirim uang dan kabar. Akhirnya saya jadi bengal. Saya lakukan apa aja termasuk visa tersebut. Dan saya nggak nyangka akhirnya jadi seperti ini. Saya di sini pun mereka nggak tahu. Kasihan juga kamu. Ayo berangkat. Bin, nggak apa-apa kan Bin lo duduk di situ sendiri? Nggak apa-apa, malah enak, lega. Mas, tahu. Gimana nih mas? Datang lambat? Karena ada di situ pemberangkatannya. Ayo lanjutkannya. Ya maaf macet lah. Ayo, silakan duduk. Tempat situ mas. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu juga ada di sini? Saya di sini karena saya tidak pantas di kota ini. Kamu yang menyuruh saya untuk pergi dan melupakan kamu. Kamu jangan bilang kalau saya tidak pantas berada di bis mewah ini. Saya nggak akan mengatakan seperti itu. Tatapan mata kamu yang mengatakan seperti itu. Ingat Bintang, saya berada di bis ini karena saya mampu membayarnya. Dan tolong bilang sama ibu kamu. Keadaan kamu, Tom? Udah mendingan? Kamu udah bawain buah sama jaket ini kan? Gimana kalau di sini ya? Terima kasih kak. Untung kakak segera datang. Sekarang kakak harus bicara sama dokter. Katakan saya ingin pulang sekarang kak. Pulang?
Memangnya luka kamu udah sembuh? Jangan hiraukan luka saya, Kak. Saya sudah ingin pulang. Saya tidak tahan di sini. Memangnya ada apa sih? Kok kelihatannya kamu nggak betah banget di rumah sakit? Kamu itu kan di sini karena kamu masih butuh perawatan, Tom. Kalau kamu dirawat di rumah, kamu kan tahu sendiri, kamu nggak bisa tiap hari nungguin kamu. Kamu harus ngurus kuliah, harus ngurus segala macem. Lagian Kak Sony kan nggak ada di rumah. Pokoknya saya harus pulang, Kak. Saya harus menyelesaikan urusan saya dengan Gusti. Urusan apa lagi sih? Gusti memutuskan hubungannya dengan saya. Bagus dong. Kok kakak ngomong gitu sih? Tom, maksud kakak gini, kalau dia udah mutusin kamu, ya udahlah. Ngapain sih kamu punya urusan lagi sama dia? Kayak gak ada perempuan lain aja. Jadi Kak Mona lebih senang kalau saya putus dengan Gusti? Saya curiga. Jangan-jangan Kak Mona penyebab putusnya hubungan saya dengan Gusti. Kak Mona ngomong begini karena kakak sayang sama kamu. Kak Mona perhatiin semenjak kamu pacaran sama Gusti, kamu banyak berubah. Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh gak pantas sama Gusti. Daripada kamu pacaran sama Gusti, mendingan kamu cari perempuan yang seumuran sama kamu, yang pantas sama kamu. Saya tidak peduli, Kak. Saya tidak peduli. Kakak jangan mencampuri urusan saya. Saya akan tetap meneruskan hubungan ini, apapun yang terjadi. Kalau kakak memang tidak mau membantu saya, lebih baik sekarang kakak pergi dari sini. Karena saya bisa mengurus diri saya sendiri. Oke. Kalau memang kamu merasa kamu udah gak butuh kakak lagi, terserah. Dasar keras kepala. Kak, Kak Mona. Apakah langkah ini baik untuk Non? Kalau Mbok rasa kayaknya nggak mungkin kalau Den Tommy itu mau pisah sama Non. Karena Den Tommy itu baik sekali. Kan lain sama suami Non dulu. Udah kasar, suka mukul. Walaupun Den Tommy itu lebih muda dari Non, tapi dia perhatian sekali. Udah kebapaan, sayang sama Bunga. Tommy memang sangat baik, Mbok. Sangat baik. Tapi dia sangat berbeda dengan saya, Mbok. Keluarganya tidak menyetujui hubungan kami. Mbok kan tahu sendiri status saya. Tapi kan apa karena status bisa jadi seperti ini? Kalau dalam hal status, setiap manusia pasti banyak pertimbangannya, Mbok. Sekarang Non mau apakan dengan perhiasan-perhiasan itu? Saya akan menjualnya, Mbok. Untuk menggantikan uang Tommy yang terpakai untuk sewa rumah ini, Mbok. Kekurangannya, saya akan meminjam pada bos saya. Lalu saya akan mencicilnya, Mbok. Jadi Non nggak jadi menikah dengan Den Tommy? Mbok, Bunga mana? Ada. Bunga? 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 Ada apa, Ma? Bunga kalungnya Mama copot ya? Kok dicopot, Ma? Iya sayang, Mama kan mau gantiin kalung yang lebih bagus lagi. Gak apa-apa ya dicopot ya? Gak apa-apa, Ma. Kenapa kamu menangis? Kamu menyesal ketemu dengan saya? Baik, saya akan pindah tempat. Bintang, putusnya hubungan kita itu antara keinginan kamu. Terpisahnya kita, itu keinginan kamu juga.
Sekarang kamu menangis. Saya bingung. Padahal saya sudah menjalankan keinginan kamu. Walaupun sekarang kita ketemu. Itu adalah kekuatan jiwa saya. Saya juga tidak mengerti kenapa kita bisa bertemu. Saya juga nggak menyangka kalau akan ketemu kamu di sini. Tapi yang paling saya nggak sangka, kamu jadi sangat membenci saya, Satria. Tidak, Bintang. Saya tidak membenci kamu. Saya cuma sakit karena kamu telah melanggar omongan kamu sendiri. Kamu bilang sama saya bahwa kita bisa mengatasi semuanya. Tapi nyatanya, saya nggak punya pilihan lain, Satria. Saya nggak punya pilihan lain. Maksud kamu? Waktu Papa sakit, Papa berpesan sama saya untuk mengikuti semua kemauan Mama. Kalau enggak, Papa akan terus memikirkan saya. Dan itu nggak baik untuk kesehatannya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Satria. Nyawa Papa adalah segala-galanya buat saya. Saya nggak mau mengecewakan dia. Dan saya nggak mau dia sakit terus-terusan karena memikirkan saya. Akhirnya saya menyetujui perkataannya. Saya menyetujui pertunangan itu hanya semata-mata saya nggak mau kehilangan Papa, Satria. Sakit, Satria. Saya sangat sakit. Lebih sakit dari hati kamu. Tapi coba kalau kamu jadi saya dan mendapatkan pilihan itu. Saya rasa kamu akan memilih seperti saya. Jadi saya mohon, Satria, buang semua prasangka buruk kamu itu terhadap saya. Dan hilangkan rasa kebencian kamu dan rasa sakit hati kamu. Karena saya nggak bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Saya nggak bermaksud untuk mengingkari janji saya. Tapi keadaanlah yang mengharuskan saya untuk memilih jalan ini, Satria. Jadi itu alasan kamu. Tragis kamu. Bintang, sebenarnya saya tidak percaya apa yang kamu katakan pada saya. Tapi sudahlah. Saya minta maaf kalau saya menyakiti hati kamu. Kamu nggak perlu minta maaf. Saya ngerti perasaan kamu. Kamu pasti kecewa. Sangat kecewa dan sakit hati. Kita berdua mengalami hal itu, Satria. Tapi saya mohon lupakan saya, Satria. Saya nggak bisa mengingkari janji saya sama Papa dan Mama. Saya nggak bisa mengingkari janji saya sama mereka karena nyawa Papa saya di tangan saya. Lupakan saya, Satria, lupakan saya. Baik, saya akan melupakan kamu. Sekarang pun saya sedang melupakan kamu. Kamu benar, Bintang. Kamu harus menyelamatkan nyawa ayah kamu. Saya tidak akan membenci kamu. Saya tidak akan sakit terhadap kamu. Jalanilah hidup kamu. Saya doakan semoga kamu baik-baik saja. Kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Nggak apa-apa.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.